Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wal qiyam wal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Yang saya hormati segenap jamaah kajian Bapekis BRI Masjid Jami Bait Rifki yang insya Allah kita yang berkumpul pada siang hari ini senantiasa berada dalam limpahan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengurus daripada kajian Bapekis BRI, kita doakan mudah-mudahan semua program-programnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah. Hari ini tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-14 di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita kerjakan di 14 hari ke belakang Allah terima dan insya Allah sisa hari ke depannya. Insya Allah setengah bulan lagi yang masih tersisa bisa kita isi dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam teriring kepada tauladan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat itu Allah izinkan kelak kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang menarik untuk kita bahas, yaitu meraih ketakwaan melalui bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah perintahkan kita berpuasa supaya kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya satu, kata Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Maka goalnya kita di Ramadan kita tahun ini, mudah-mudahan setelah lewat Ramadan, masuk bulan Syawal, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih bertakwa lagi. Amin ya Rabbal. Kenapa sih kita harus kejar ketakwaan kepada Allah? Karena Masya Allah, Allah banyak sekali memberikan jaminan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menjadikan orang-orang yang bertakwa itu akan dibuka baginya pintu-pintu surganya Allah. Di antaranya firman Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kata Allah, nanti ketika di hari kiamat, orang-orang yang ketika hidup di dunia dia punya dasar takwa dalam hatinya, maka nanti mereka akan berbondong-bondong. Mereka akan bergerombol masuk menuju kepada syurganya Allah. Hatta iza ja'uha, begitu sampai di depan pintu syurga, wa futihat abwabuha, dan dibuka pintu syurga,
Orang-orang yang tadi tuh, yang bergerombol, yang rombongan tadi disambut oleh penjaga surga dengan ucapan, "Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Wahai kalian semua yang ketika hidup di dunia takwa kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah, yang meninggalkan larangan Allah, silakan masuk ke dalam surga, tinggallah kekal abadi selama-lamanya. Amin ya robbal. Maka hari ini kita bekali diri kita sedikit saja. Bagaimana caranya meningkatkan takwa kita khususnya di bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, takwa itu menjadi bekal yang paling penting. Kalau kita hidup di dunia, kalau Bapak dan Ibu sekalian pengen berangkat kerja, pasti kita nyiapin bekal dulu. Baik ongkosnya, ya. Kalau lagi nggak puasa kita siapin apa yang mau nanti kita makan. Itu batasan dunia aja kita udah nyiapin bekalnya luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan yang lebih kekal, yang lebih abadi? Maka tentu kita harus menyiapkan bekal yang jauh lebih siap daripada persiapan di dunia kita. Maka kata Allah, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian ketika di dunia. Dan bekal yang paling bagus yaitu takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu perintah Allah kita jalankan, larangan Allah kita tinggalkan. Itu sederhananya begitu. Jadi kalau kita pengen belajar menjadi orang yang bertakwa, yang Allah perintahin kita jalanin, yang Allah larang kita tinggalin. Bahkan di dalam syair yang luar biasa, ada ulama mengatakan tazawwad bit taqwa. Wahai kalian semua berbekalah dengan takwa. Fa innaka la tadri karena kamu nggak tahu. Ini syairnya luar biasa. Iza janna lailun, kalau malam ini kamu masih hidup, hal ta'isyu ilal fajri. Kamu nggak tahu apakah kamu bisa hidup sampai besok pagi. Kam min sahihin, berapa banyak orang yang sehat meninggal nggak pakai sakit. Itu kata ulama. Wa kam min alilin, berapa banyak orang yang sakit umurnya malah panjang. Berapa banyak pemuda yang siangnya masih tertawa, malamnya sudah masuk ke dalam liang kuburnya. Maka yang paling perlu kita bekali diri kita yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu sederhananya perintah Allah kita jalanin. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling cakep untuk kita memperbanyak amal-amal yang Allah perintahkan. Perintah Allah ada dua ya. Pertama ada yang wajib, kedua ada yang sunnah. Kalau yang wajib ini harus, kudu, mesti kita kerjain. Apa diantaranya? Sholat, puasa, zakat, haji jika mampu. Hajinya kita keluarkan dulu, kita fokus kepada yang dua, yang tiga. Kalau di bulan Ramadan, apalagi di bulan lain ya, apalagi di bulan Ramadan, maka sholat ini menjadi sesuatu yang wajib. Gak ada alasan buat kita ninggalin sholat, apalagi di bulan Ramadan. Maka Masya Allah bersyukurlah nih jamaah muslimah yang siang hari ini menyempatkan diri hadir ke sini, ngejar sholat berjamaah. Ini adalah orang-orang yang Allah pilih untuk ringan langkahnya mengejar kebaikan untuk mengejar sholat berjamaah. Maka di bulan Ramadan, kalau kita ngerjain sholat yang wajib, Allah kasih pahalanya berlipat ganda sampai dengan 70 kali lipat bahkan lebih. Kenapa bisa beda-beda? Ada orang yang kalau sholat hatinya hadir, hatinya khusyuk. Ada juga orang yang kalau sholat, sholatnya di sini, tapi hatinya kemana-mana. Ada nggak yang suka begitu? Ada ya. Ada orang yang lagi sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Ada orang yang lagi sholat tapi lupa sama rokaat. Nah itulah ganjarannya tergantung dengan hatinya masing-masing. Maka bulan Ramadan ini yang wajib jangan sampai kita lalai. Pertama sholatnya jangan kita lupa. Yang kedua puasanya apalagi. Bulan Ramadan hanya Allah siapkan 1 bulan sekali dalam setahun. Maka jangan sampai di bulan Ramadan puasa gak kita kerjain. Ada orang yang gini, puasanya iya, sholatnya enggak.
Ada sebaliknya, sholatnya iya, puasanya enggak. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang seperti itu. Sholatnya kita kerjain, puasanya kita laksanain, dan nanti ketika malam hari raya Idul Fitri, kita tidak lupa mengeluarkan zakat fitrah kita. Maka kalau kita mengerjakan perkara-perkara yang wajib, insya Allah Allah kasih ganjaran pahalanya berlipat-lipat ganda. Sholatmu akan menjadikan salah satu wadah kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Puasa kita juga akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa, dan zakat kita juga membersihkan diri kita dari yang bukan menjadi hak kita. Yang kedua, perintah bukan hanya wajib, tapi perintah ada juga yang sunnah. Masya Allah, kalau di bulan Ramadan, kalau kita ngerjain yang sunnah, Allah kasih pahalanya seperti pahala wajib. Maka teman-teman, sekalipun kita mungkin sibuk dalam pekerjaan kita, sibuk di kantor kita, sempatkan diri untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Apa aja di antaranya? Pertama, di bulan Ramadan, perbanyaklah baca Al-Quran. Ini Masya Allah saya lihat banyak teman-teman ya, banyak jamaah-jamaah muslimah yang selesai sholat, kemudian dilengkapi dengan sholat sunnah, terus langsung ngambil Al-Quran, dibaca di sela-sela waktu yang hanya sedikit ini. Ini Masya Allah. Kenapa kita harus kejar keberkahan Al-Quran di bulan Ramadan? Karena Ramadan mulia unzila fihil Quran. Karena di dalamnya turun yang namanya Al-Quran. Quran itu bisa dua. Bisa kita ngaji, bisa kita kaji. Kalau kita mau ngaji Al-Quran, sekalipun kita nggak paham maknanya, itu nggak apa-apa. Kita baca dari Alif Lam Mim, dari Fatihah, terus sampai An-Nas. Hatam, balik lagi. Terus baca, balik lagi boleh. Atau kita mau mengkaji, kita nggak baca terus-terusan, satu halaman, kita baca terjemahnya, baca lagi satu halaman, kita baca terjemahnya, itu juga boleh. Jadi tergantung kita mau yang mana. Mau mengaji dari awal sampai akhir tanpa paham maknanya boleh, mau kita baca satu-satu kemudian kita pahami maknanya juga boleh. Yang nggak boleh, kita lewatin bulan Ramadan, nggak sama sekali pegang Al-Quran. Karena Quran nanti bisa memberikan syafaat buat kita. Masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian, besok di hari kiamat, di antara yang bisa kasih pertolongan sama kita dua. Pertama puasa kita, yang kedua Al-Quran kita. Besok tuh ketika kita dihisap, puasa nyamperin kita. Apa kata puasa? Ya Rob, ini mana tuhut ta'am wasyarafin nahar. Dulu saya nahan orang ini ya Allah, saya larang dia makan, kata puasa. Saya larang dia minum. Saya larang dia untuk mengendalikan hawa nafsunya. Maka izinkan hari ini aku memberikan syafaat bagi mereka yang berpuasa. Al-Quran juga datang kepada Allah, ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat buat orang ini. Kenapa? Karena ketika di dunia, dia sempatkan matanya disibukkan dengan membaca saya, kata Al-Quran. Maka jadikanlah Ramadan ini menjadi bulannya kita meraih ketakwaan, di antaranya melalui bacaan Al-Quran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi sih jembatan kita untuk menuju takwanya Allah di bulan Ramadan ini? Perbanyak bersodakoh. Sedekah itu gak kudu banyak. Sedikit asal ikhlas itu yang akan diterima oleh Allah. Kenapa kita harus bersedekah? As-sodaqatu tasuddu sab'ina baban minassu'. Ibu sekalian, sedekah itu bisa menutup 70 pintu keburukan yang akan datang kepada kita. Seringkali kita ngelihat orang yang tiba-tiba ketimpa musibah atau kebakaran atau kecelakaan. Kalau kita melihat kondisi fisiknya harusnya dia juga udah rusak, dia juga udah celaka. Tapi kenapa kok dia sehat-sehat aja? Bisa jadi sedekahnya yang ikhlas yang bisa menyelamatkan dia. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang paling bagus untuk kita bersedekah. Sedekah dengan semampu kita. Sedekah nggak mesti banyak. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul bertanya, ya Rasulullah, saya iri sama Fulan bin Fulan. Saya iri kepada teman saya. Dia itu kalau sedekah banyak banget. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa sedekah seperti dia. Bahkan buat makan saya pun saya masih susah.
Apa kata Nabi? Sedekahmu yang sedikit tapi ikhlas akan jauh lebih baik. Jadi sedekah itu bukan bicara nilai yang banyak. Yang banyak silahkan memberikan banyak. Tapi kalau yang sedikit, dengan sedekah kita yang sedikit asal ikhlas, itu ganjarannya luar biasa. Ada yang bertanya, saya pengen sedekah dengan harta, tapi harta saya juga nggak punya. Sedekah dengan apa yang bisa kita punya? Kalau kita punya ilmu, kita bisa sedekah dengan ilmu. Kalau harta nggak punya, ilmu nggak punya, kita bisa sedekah dengan tenaga. Kalau tenaga juga kita udah lemes, kita bisa sedekah dengan pikiran. Kalau pikiran kita juga lagi nggak bisa berpikir, yang paling sederhana kita bersedekah dengan senyuman. Karena senyummu kepada saudaramu adalah sodako. Jadi jadikanlah Ramadan ini adalah bulannya kita untuk memperbanyak sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang kita kasih sedekah. Kemudian apalagi? Jembatan menuju takwa kita di bulan Ramadan ini teman-teman sekalian, perbanyaklah berdoa. Masya Allah, di bulan Ramadan banyak sekali waktu-waktu mustajab buat berdoa. Di antaranya 3, lebih dari 3 sebenarnya banyak. Pertama, waktu yang paling bagus buat berdoa adalah fi jaufil lail, di tengah malam. Kalau kita bulan biasa mungkin malamnya kadang bangun, kadang enggak. Tapi kalau di bulan Ramadan udah pasti kita bangun ya. Maka sebelum kita sahur, sempetin deh sholat 2 rakaat. Kita bermunajat kepada Allah. Di situ kita minta, kita berdoa. Karena Allah paling suka dengan hambanya yang meminta, yang bermunajat di sepertiga malamnya. Minta apa yang kita minta. Ada yang bertanya, berdoa itu harus pakai bahasa apa sih Ustazah? Apa yang kita bisa silahkan. Kalau kita bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa, kita bisa berdoa dengan bahasa yang kita bisa. Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Yang kedua, waktu yang bagus buat berdoa adalah ketika menjelang waktu berbuka puasa. Jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, 10 menit mau maghrib, itu waktu yang paling bagus buat kita berdoa. Cuma ini waktu suka kelewatan ya. Kadang-kadang ada yang masih di jalan, atau sekalipun udah di rumah, kadang-kadang kita lagi sibuk mempersiapkan bukaan keluarga kita. Padahal itu adalah waktu yang paling bagus. Dan satu lagi, di mana doa tidak tertolak oleh Allah adalah ketika malam hari raya Idul Fitri. Jadi besok di malam lebaran, selain kita repot ngurusin rumah kita, perabotan rumah kita dan lain-lain, sempetin waktu kita untuk bermunajat kepada Allah. Kita berdoa, kita meminta kepada Allah dengan apa yang kita hajatkan. Yang ada ujian di anaknya kita minta di malam lebaran itu. Yang ada ujian di pekerjaannya kita bermunajat kepada Allah. Yang ada ujian di kesehatannya kita minta kepada Allah. Karena dikatakan tidak tertolak doa orang yang bermunajat kepadaku di malam hari raya Idul Fitri. Maka jalinlah ketakwaan kita kepada Allah, raihlah melalui doa-doa kita ya. Dan juga di bulan Ramadan yang mulia ini jangan sampai kita lupa ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan adanya? Adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adanya di malam-malam ganjil ya. Maka ada satu malam khairum min alfi syahrin yang Allah berikan kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Masya Allah, di malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikah, diturunkan ribuan malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Jadi ketika malam Lailatul Qadar, antara malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 sampai akhir, maka hidupkan malam-malam ganjil itu dengan beribadah kepada Allah. Karena orang yang menghidupkan malam itu, Allah berikan pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa? 83 tahun kurang lebih. Kita belum tentu bisa hidup sampai umur segitu. Tapi dengan kita hidupkan malam Lailatul Qadar, insya Allah Allah akan berikan kebaikan seperti 1000 bulan. Kita berdoa di malam itu. Kita bermunajat kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Dan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, Allah akan izinkan malaikat Jibril menempelkan tangannya di dada kita. Diucapkan kepada kita yang menghidupkan malam itu, Salamun alaik, keselamatan bagimu, wahai hamba-hamba Allah.
yang telah menghidupkan malam Lailatul Qadar, yang berdoa di malam itu Allah kabul, yang punya dosa kepada Allah, Allah ampuni. Maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, banyak jalan menuju ketakwaan kita khususnya di bulan Ramadan karena takwa adalah menjalankan perintah Allah, baik perintah yang wajib, sholat, puasa, zakatnya, juga perintah yang sunnah. Baca Qur'annya jangan tinggal, syukur-syukur kita bisa hatam Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kita kaji Al-Quran. Yang kedua, sedekahnya juga biar banyak ya. Sedekah dalam arti bukan banyak jumlahnya, seberapa yang kita bisa, tapi kalau istiqomah itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Perbanyak berdoa kepada Allah, kerjain sholat-sholat sunnah, sholat rawatib, kerjakan sholat taraweh, hidupkan malam Lailatul Qadar, insya Allah mudah-mudahan kita berhuzuzon kepada Allah. Kalau rangkaian-rangkaian itu kita kerjakan, nanti di akhir bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, Allah ampuni semua dosa kita, dan Allah jadikan kita pribadi yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya buat kita semua. Kita tutup dengan doa, kita minta kepada Allah. Di hari yang mulia, di hari Rabu, di bulan yang mulia, Sayyidus Syuhur, di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di tempat yang mulia pula pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Yang punya anak-anak, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Yang masih punya orang tua, mudah-mudahan Allah jadikan orang tua kita penuh dengan keberkahan. Yang orang tuanya sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kerjaan apapun yang sedang kita jalani hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan Allah berikan keberkahan. Amal ibadah kita yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin, mudah-mudahan Allah terima dan Allah ringankan badan kita untuk mengejar keberkahan di hari-hari berikutnya. Kita yang lagi berkumpul di sini, mungkin ada yang sedang kurang sehat, biar Allah angkat penyakit kita. Yang lagi banyak urusan, Allah mudahkan urusan kita. Yang banyak hajat, Allah kabulkan hajat kita. Yang lagi banyak ujian, mudah-mudahan Allah angkat ujian kita. Yang lagi banyak masalah, mudah-mudahan Allah berikan makhroja. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. آمين Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق آمين وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hajat kita semua Allah kabul آمين يا dan الله insya Allah pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih آمين banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustazah. Insyaallah mari sama-sama kita tutup kajian pondok pesantren kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian terima kasih. Ilal liqa bila taufiq wal hidayah walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.